Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. The Half of It, film original Netflix yang baru tayang belum lama ini. Film ini berlatarkan di sebuah desa kecil bernama Aquahamish di Amerika. Bercerita tentang seorang gadis keturunan Chinese American bernama Ellie Chu. Dia ini seperti stereotip anak-anak Asia di Amerika, itu dia pinternya kebangetan. Dia bahkan suka jadi ghostwriter atau penulis joki, kalau bahasa kitanya penulis joki, esai-esai tugas murid-murid lainnya. Dia bisa bikin 4 esai yang berbeda dalam satu topik. Itu menandakan saking pinternya dia. Pada satu kesempatan Ellie Chu ini dimintai tolong oleh temennya bernama Paul Munsky untuk nulisin surat cinta ke gadis yang dia taksir yang bernama Aster Flores. Gue nyontek catatan di sini. Jadi si Paul Munsky ini dia nggak bisa nulis surat cinta karena dia masih remaja dan kayaknya ini cinta monyetnya dia. Jadi dia minta tolong lah sama seorang ghostwriter. Ellie Chu awalnya nolak karena dia bilang, enggak, gue bukan ghostwriter dalam hal nulis surat cinta, tapi gue bikin karya ilmiah gitu. Akhirnya ya terjadi perdebatan dan Ellie Chu akhirnya menyetujui. Tapi dalam proses perjodohan tersebut yang dilakukan oleh si Ellie Chu, si Paul Munsky ini menyadari suatu hal yang mengejutkan yang ternyata akhirnya menimbulkan konflik di antara si Paul dan juga si Ellie Chu. Apa sih yang menimbulkan konflik itu? Itu sebenarnya konflik utamanya dan kalian harus nonton sendiri sih. Komentar gue tentang film ini adalah film ini menarik premisnya karena mengangkat perjalanan remaja dalam mendiscover atau menemukan arti cinta. Ih, dalam banget cuy. Perjalanan seorang remaja dalam menemukan makna cinta. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, film-film kayak gini biasanya digolongkan dengan coming of age atau film tentang pertumbuhan yang biasanya mencakup banyak isu tentang isu keluarga, tentang isu percintaan, tentang isu pertemanan. Nah, di film The Half of It ini, isu yang difokuskan adalah isu percintaan. Dalam film ini terdapat pesan tersembunyi yaitu tentang universalitas cinta atau the universality of love yang kalian mungkin udah bisa menyadari mengarah ke mana. Tapi kalau belum bisa menyadari juga ini mengarah kemana, mungkin kalian belum terekspos aja dengan isu tersebut. Ya udah, pokoknya film ini mengangkat isu atau pesan the universality of love. Film ini sebenarnya bisa dinikmati, menurut gue cukup oke, cukup bagus dengan premisnya dan juga pesan tersembunyinya. Sayangnya film ini meskipun bisa dinikmati, film ini nggak punya satu hal yang kuat atau khas yang bikin film ini jadi berkesan buat gue secara pribadi. Mungkin buat penonton lain iya, tapi buat gue film ini nggak meninggalkan kesan yang berlebih. Ya so-so aja. Kayak ya udah habis nontonnya gue oke, film ini bagus. Udah gitu aja. Gue nggak terkesan dengan plotnya, gue nggak terkesan dengan twistnya karena udah bisa ketebak juga di awal kalau kalian teliti nontonnya. Gue nggak terkesan dengan penokohannya. Penokohan Ellie Chu di sini kuat banget, sementara penokohan lainnya lemah. Ellie Chu ini benar-benar jadi the center of the stage. Dia ini bersinar sementara tokoh lainnya biasa-biasa aja. Sebenarnya dari sosok Ellie Chu atau pemeran si Ellie Chu ini sendiri udah menarik sih dari pembawaannya, stylenya dan juga cara ngomongnya. Suara si Ellie Chu ini khas banget, ngebas gimana gitu. I'm Ellie Chu. Itu aja yang menarik dari film ini. Makanya film ini nggak meninggalkan kesan sama sekali. Well, hello people, gue lagi ngedit video ini dan gue baru menyadari setelah gue pikir-pikir ulang, ada satu hal ternyata yang gue idolai dari film The Half of It ini, yaitu dari segi sinematografinya atau pengambilan gambar. Dari segi angle, proporsi visual, itu keren banget. Kayaknya sutradaranya emang punya pertimbangan khusus untuk melakukan hal tersebut dari segi estetik visualnya, dan sinematografi di film ini cukup berefek untuk menciptakan suasana desa Aquahamish itu yang sepi dan terkesan tidak berwarna. Itu aja sih yang mau gue tambahin, dimana gue mau sedikit meralat bahwa ada satu hal ternyata yang gue idolai dari film ini. Oke, let's go back to the video.
Dan oleh karena itu gue ngasih rating film ini 6,5/10 aja. Film ini layak ditonton, tapi menurut gue nggak begitu layak untuk dijadikan film favorit. Mungkin akan jadi favorit bagi kalangan tertentu yang itu, yang kalau gue sebutin akan jadi spoiler. Ya udah, kalian cari tahu sendiri dengan menonton filmnya. By the way, film ini kalau nggak salah sepengetahuan gue hanya bisa ditonton di Netflix, jadi kalian harus berlangganan Netflix untuk nonton ini. Dan gue sangat menghimbau kalian jangan nonton versi bajakannya, karena itu sangat melanggar hak dari produsen film. Oke. Ya udah, itu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Bye bye. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.